Selamat siang kepada Ibu Andri, selaku pengampu mata kuliah modal pembelajaran matematika, dan juga teman-teman sekalian. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Lita Febrina Scholastika, dengan NIM 191134278. Saya Elizabeth Juliana Antika Halim dengan NIM 191134216. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan simulasi pembelajaran matematika dengan materi simetri putar untuk kelas 3 SD berdasarkan kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bagus, sepertinya kalian semangat untuk belajar hari ini ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Posisikan duduk dengan baik. Silahkan ketua kelas maju ke depan dan memimpin doa. Sekarang, Ibu akan melakukan presentasi. Yang namanya Ibu panggil, tolong menjawab hadir dan mengangkat tangan ya. Edi, Laura, Loli, Winnie, Yogi. Bagus, hari ini semuanya hadir. Minggu lalu, kita sudah mempelajari mengenai simetri lipat. Dan sekarang, kita akan mempelajari mengenai simetri putar pada bangun datar. Apakah ada yang tahu apa itu simetri putar? Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan oleh bangun datar dengan ketentuan yang pertama. Hasil putaran menutupi pola yang sama ketika sebelum diputar. Artinya, jika pola diputar, akan menempati posisi yang sama sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Artinya, diputar pelan-pelan searah jarum jam. Dan yang ketiga, memiliki titik pusat. Sekarang, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu bidang datar apa saja yang memiliki simetri putar? Ada yang tahu? Oke, lalu? Oke. Dari bidang datar yang sudah kalian sebutkan, ada beberapa yang sudah benar, tapi ada beberapa juga yang kurang tepat. Karena itu, Ibu sudah menyediakan media untuk kita mempelajari simetri putar dan menghitung jumlah simetri putar yang ada pada bidang datar. Sekarang, coba kalian keluarkan buku catatan kalian. Kita akan menuliskan tabel yang akan kalian isi dengan jumlah simetri putar dari bidang datar. Dicatat ya. Buat seperti ini ya anak-anak. Apakah kalian sudah selesai?
menyalin tabel yang ada di papan tulis? Sudah? Jika sudah, silahkan kalian lihat ke depan sebentar. Di sini, Ibu memiliki selembar kertas karton bergambar beberapa bidang datar dan juga potongan bidang datar yang sama seperti pada gambar. Juga memiliki ukuran yang sama. Pada setiap potongan bidang datar, Ibu sudah menandai setiap sisi sudutnya dengan huruf A, B, C, atau D. Supaya kita mengetahui bahwa bidang datar ini sudah berputar satu putaran penuh. Artinya apa? Jika titik A kembali ke A, B ke B, dan seterusnya. Untuk lebih jelas, kita akan praktikkan sekarang. Yang pertama adalah persegi. Kita akan mengetahui apakah persegi memiliki simetri putar atau tidak. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita menentukan titik pusatnya. Titik pusatnya berada di tengah. Nih. Dan untuk mengetahui apakah persegi ini memiliki simetri putar atau tidak, kita bisa lihat di sini. Ini ada gambar, tapi jika kita tertutup, maka tertutup semua. Nah, jika persegi ini diputar dan persegi ini menutupi gambar di belakangnya, maka artinya itu terhitung sebagai simetri putar. Kita praktikkan ya. Pertama, Ibu akan menggunakan jarum pentul sebagai titik pusat agar kalian bisa melihatnya lebih jelas. Nah, jika dipasang seperti ini, gambarnya ukurannya sama ya. Gambar dan potongan persegi ini memiliki ukuran sama. Ya kan? Tertutup semua ya gambar di belakangnya. Nah, sekarang kita akan coba putar searah jarum jam. Kemana ke arah jarum jam? Ke sana. Kita putar. Apakah masih menutupi gambar di belakangnya? Coba kita putar lagi. Jika diputar lagi seperti ini, apakah menutupi gambar di belakangnya? Apakah masih menutupi gambar di belakangnya? Ya, karena ini sudah kembali ke titik awal. Artinya, persegi ini sudah melakukan satu kali putaran penuh. Ya kan? Karena huruf-huruf yang ada pada titik sudut ini kembali ke titik semula. Apa kalian sudah paham? Jadi, ada berapa kali putaran yang membuat potongan persegi ini menutupi gambar di belakangnya? Benar, ada 4. Dan itu artinya persegi memiliki 4 simetri putar. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Winnie. Coba, menurut kamu persegi panjang memiliki berapa simetri putar? Berapa? 2. Baiklah, sekarang akan kita coba buktikan. Sama seperti pada persegi, sebelum kita melakukan putaran, kita menentukan titik pusatnya terlebih dahulu. Titik pusat biasanya berada di tengah.
Ibu menggunakan jarum pentul sebagai titik pusatnya. Nah, sama seperti persegi, kita coba memutarnya. Kita sekali putar. Apakah menutupi gambar di belakangnya secara menyeluruh? Kita putar lagi. Jika seperti ini, apakah menutupi gambar di belakang secara menyeluruh? Jika diputar lagi, apakah menutupi gambarnya secara menyeluruh? Dan jika diputar lagi, gambar potongan akan kembali ke titik semula. Apakah menutupi gambar di belakangnya? Nah, kalau begitu ada berapa kali putaran yang menutupi gambar persegi panjang di belakangnya? Ada berapa? Ada 2. Jadi, artinya persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Jadi jawaban Winnie sudah benar ya. Bidang datar selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Sama seperti sebelumnya, kita menentukan kembali titik pusatnya. Kita pasang jarumnya. Sudah menutupi keseluruhan gambar ya. Sekarang kita akan putar kembali. Apakah menutupi keseluruhan gambar? Jika diputar lagi seperti ini, apakah masih menutupi gambar di belakangnya? Dan kembali lagi ke titik semula. Apakah menutupi gambar keseluruhan di belakangnya seperti sebelumnya? Kalau begitu, ada berapa kali putaran segitiga ABC ini menutupi keseluruhan gambar di belakang? Ada 3. Benar sekali. Artinya simetri putar segitiga sama sisi ada 3. Selanjutnya adalah bangun datar jajar genjang. Kita akan melihat apakah bangun datar jajar genjang ini memiliki simetri putar atau tidak. Kita coba ya. Seperti sebelumnya, kita akan menentukan titik pusatnya dengan jarum pentul. Ini potongan jajar genjangnya menutupi gambar di belakangnya ya. Nah, sekarang kita akan putar searah jarum jam. Kita putar sekali. Apakah menutupi keseluruhan gambar di belakangnya? Lalu kita putar lagi. Apakah menutupi seluruh gambarnya? Lalu kita putar lagi. Apakah menutupi gambar di belakangnya? Dan jika kita putar lagi, akan kembali ke titik semula. Dan menutupi seluruh gambarnya. Nah, ada berapa kali putaran yang membuat potongan jajar genjang ini menutupi gambar di belakangnya? 2. Benar sekali, ada 2. Artinya, jajar genjang memiliki 2 simetri putar.
Nah, sekarang Ibu ingin bertanya pada Edi. Edi tahu nggak kalau trapesium itu memiliki berapa simetri putar? Tidak ada? Kalau gitu, kita coba buktikan ya, apakah jawaban Edi benar bahwa trapesium tidak memiliki simetri putar? Oke, kita buktikan. Sebelum diputar, seperti sebelumnya, kita pasang dulu jarum pentulnya sebagai titik pusat. Nah, sekarang coba kalian lihat, bangun datarnya sudah menutupi semua gambar di belakangnya? Sudah menutupi ya? Kita coba putar searah jarum jam. Sebentar. Sekali putar. Apakah menutupi keseluruhan gambar di belakangnya? Jika diputar lagi seperti ini, apakah menutupi seluruh gambar di belakangnya? Dan jika diputar lagi seperti ini, apakah menutupi gambar seluruhan di belakangnya? Dan diputar lagi akan kembali ke titik awal. Artinya ada berapa kali? Tadi ada 1 kali. Artinya apakah trapesium memiliki 1 simetri putar? Tidak, karena jika bangun datar mendapatkan simetri putar pada titik awal, artinya itu tidak diperhitungkan, sehingga terhitungnya bahwa trapesium tidak memiliki simetri putar. Untuk bidang datar lainnya akan dijelaskan oleh Ibu Lita ya. Sekarang kita akan melihat apakah lingkaran yang Ibu pegang saat ini memiliki simetri putar atau tidak. Ibu akan memutar lingkaran ini hingga kembali ke posisi awal. Sebelum kita memutar lingkaran ini, kita perlu menentukan titik pusatnya dengan menggunakan jarum. Ibu akan memutar lingkaran ini searah jarum jam. Apakah lingkaran ini sudah menempati seluruh pola gambar di belakangnya? Jika diputar lagi seperti ini, apakah lingkaran ini sudah menutupi seluruh pola gambar di belakangnya? Dapat diketahui bahwa lingkaran ini selalu menutupi pola gambar yang ada di belakangnya. Dan dapat diketahui juga lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga. Sebelum Ibu lanjut ke bangun datar belah ketupat, Ibu ingin bertanya kepada Laura. Laura, ada berapakah simetri putar yang dimiliki oleh belah ketupat? Benar jawaban Laura, bahwa simetri putar yang dimiliki oleh belah ketupat ada 2. Kita akan membuktikan apakah belah ketupat yang Ibu pegang saat ini memiliki 2 simetri putar atau tidak. Ibu akan memutar belah ketupat ABCD hingga kembali ke posisi awalnya. Sebelum kita memutarnya, kita perlu menentukan titik pusatnya terlebih dahulu dengan menggunakan jarum. Ibu akan memutar belah ketupat ini searah jarum jam. Apakah belah ketupat ini sudah menutupi pola gambar di belakangnya? Jika diputar lagi seperti ini, apakah ini sudah menutupi seluruh pola gambar di belakangnya? Jika diputar lagi seperti ini, apakah belah ketupat ini sudah menutupi pola gambar di belakangnya?
Jika diputar lagi seperti ini, maka belah ketupat akan kembali ke posisi awal. Apakah belah ketupat ini sudah menutupi seluruh pola gambar di belakangnya? Dari putaran tersebut, ada berapa kali belah ketupat ABCD yang menutupi pola gambar di belakangnya? Benar, 2 kali. Artinya, belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Sekarang kita akan melihat apakah layang-layang memiliki simetri putar atau tidak. Ibu akan memutar layang-layang ABCD hingga kembali ke posisi awalnya. Dan sebelum kita memutarnya, kita perlu menentukan titik pusatnya terlebih dahulu dengan menggunakan jarum. Ibu akan memutar layang-layang ini searah jarum jam. Apakah layang-layang ini sudah menutupi pola gambar di belakangnya? Jika diputar lagi seperti ini, apakah layang-layang ini sudah menutupi seluruh pola gambar di belakangnya? Jika kita putar lagi seperti ini, apakah layang-layang ini sudah menutupi seluruh pola gambar di belakangnya? Jika diputar lagi seperti ini, maka layang-layang akan kembali ke posisi semula. Apakah sekarang layang-layang ini sudah menutupi seluruh pola gambar di belakangnya? Berdasarkan perputaran tadi, ada berapa kali layang-layang ABCD yang menutupi pola gambar di belakangnya? Benar, 1 kali. Artinya layang-layang tidak memiliki simetri putar. Sama seperti trapesium, layang-layang hanya memiliki 1 simetri putar, yaitu pada saat layang-layang menempati posisi awal. Sekarang, sebelum Ibu lanjut ke bangun datar segitiga sembarang, Ibu akan bertanya kepada Loli. Loli, ada berapakah simetri putar yang dimiliki oleh segitiga sembarang? Benar jawaban Loli. Sekarang kita akan membuktikan apakah segitiga sembarang tidak memiliki simetri putar. Ibu akan memutar segitiga sembarang ABC hingga kembali ke posisi awal. Sebelum kita memutarnya, kita perlu menentukan titik pusatnya terlebih dahulu dengan menggunakan jarum. Ibu akan memutar segitiga sembarang ini searah jarum jam. Apakah ini sudah menutupi pola gambar di belakangnya? Jika diputar lagi seperti ini, apakah segitiga ini sudah menutupi seluruh pola gambar di belakangnya? Jika kita putar lagi seperti ini, maka segitiga sembarang akan kembali ke posisi awalnya. Apakah segitiga ini sudah menutupi seluruh pola gambar di belakangnya? Dari perputaran tadi, ada berapa kali segitiga sembarang ABC yang menutupi pola gambar di belakangnya? Benar, 1 kali. Artinya, segitiga sembarang tidak memiliki simetri putar. Sama seperti trapesium dan layang-layang, segitiga sembarang kembali lagi ke posisi awalnya. Sebelum Ibu lanjut ke bangun datar segitiga sama kaki, Ibu ingin bertanya kepada Yogi. Yogi, ada berapakah simetri putar yang dimiliki oleh segitiga sama kaki? Benar jawaban Yogi, bahwa segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Sekarang, kita akan membuktikan apakah segitiga sama kaki benar tidak memiliki simetri putar atau tidak. Ibu akan memutar segitiga sama kaki ABC hingga kembali ke posisi awal.
Sebelum kita memutarnya, kita perlu menentukan titik pusatnya terlebih dahulu dengan menggunakan jam. Ibu akan memutar segitiga sama kaki ABC searah jarum jam. Jika diputar, apakah seluruh pola gambar di belakangnya sudah tertutupi? Jika ibu putar lagi seperti ini, apakah seluruh pola gambar di belakangnya sudah tertutupi? Jika ibu putar lagi seperti ini, maka segitiga sama kaki akan kembali ke posisi awal. Apakah segitiga sama kaki sudah menutupi seluruh pola gambar di belakangnya? Dari putaran tadi, ada berapa kali segitiga sama kaki ABC yang menutupi pola gambar di belakangnya? Benar, 1 kali. Artinya, segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar, sama seperti segitiga sembarang, layang-layang, dan trapesium. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai simetri putar pada bangun datar, seperti bangun datar persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Ada beberapa bangun datar yang memiliki simetri putar, dan ada juga beberapa bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Ada bangun datar yang spesial, yaitu lingkaran. Lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga. Karena jika lingkaran diputar, selalu menutupi pola gambar di belakangnya. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari bersama tadi sudah kalian catat baik-baik. Sekarang apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan mengenai materi simetri putar yang tadi sudah kita pelajari. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan latihan ini. Kalian boleh membuka catatan kalian, tapi tidak boleh bertanya pada teman di dekat kalian. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang kalian kumpulkan kertas tugasnya ke bagian depan barisan kalian masing-masing. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan latihan tadi? Bagus sekali anak-anak jika kalian tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan latihan tadi. Artinya, kalian sudah mengerti apa yang tadi telah kita pelajari dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, karena kita mengawali dengan berdoa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Selamat siang. Demikianlah video simulasi dari kelompok 6. Semoga video ini dapat bermanfaat dengan baik. Terima kasih.